Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive. Tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dua talenta muda Indonesia yang sukses menggemparkan dunia balap motor. Siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadita. So, start your engine and let's drive. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama tengah bersiap melangkah ke ajang Moto3 pada musim depan. Setelah menorehkan prestasi di berbagai ajang internasional, salah satunya runner-up di ajang Red Bull Rookies Cup. Bagaimana perjalanan karirnya hingga titik ini, serta target dan persiapan yang tengah ia lakukan? Berikut wawancara kami bersama dengan Veda Ega Pratama. Oke, halo semuanya. Balik lagi sama Albi Pratama di sini. Dan kali ini gue lagi sama dengan pembalap nasional Indonesia dari binaan Astra Honda Racing. Nah, pembalap ini beberapa kali viral ya dan juga membawa harum nama Indonesia lewat ajang balap. Di tahun 2025, balap ini mengikuti dua kejuaraan internasional. Yang pertama ada Red Bull Rookies Cup dengan hasil menjadi runner-up dan yang kedua menjadi masuk 10 besar di kejuaraan Junior GP. Sekarang saya udah bersama dengan Veda Ega Pratama. Apa kabar nih Mas Veda? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lagi libur panjang berarti ya? Ya ada 2 bulan lah. 2 bulan libur panjang setelah mengikuti dua kejuaraan internasional. Nah, Mas Veda mau tanya dulu nih, selama libur panjang ini aktivitasnya ngapain aja sih di Indonesia nih? Wah ya aktivitasnya yang aku kangenin lah. Kayak sepedaan, latihan motocross, latihan balap sama teman-teman sama ayah gitu. Oke. Kemarin juga sempat naik gunung. Naik gunung? Iya. Gunung mana itu? Gunung Merbabu. Widih, Gunung Merbabu. Itu udah sering naik gunung atau? Pertama kali. Pertama kali? Iya. Gimana nih kesannya naik Gunung Merbabu tuh? Wah pokoknya seru banget. Seru. Harus nyobain lah sekali seumur hidup paling enggak. Apa sih serunya emang kalau naik gunung? Kebetulan gue sendiri belum pernah naik gunung nih sebenarnya. Kayak serunya tuh kayak bener-bener ini kita kayak bertahan hidup ya. Bertahan survival mode gitu ya? Survival gitu terus. Ya seru apalagi sama temen gitu. Oke. Itu juga sambil Latihan fisik. latihan fisik, Ya, stamina kan, pengaruh ke balapan ya. daripada di rumah scroll gitu kan. Mending gitu sih. Nah, Veda ini kita mau tanya nih soal musim 2025. Tadi kan udah kita sebut mengikuti dua kejuaraan internasional ya, ada Red Bull Rookies Cup dengan hasil yang luar biasa nih, jadi runner up di peringkat kedua dan masuk 10 besar di Junior GP. Ya. Nah, menurut Veda apa yang udah diraih itu melampaui target secara pribadi dan juga tim sendiri nggak sih sebenarnya? Ya alhamdulillah di tahun kedua Red Bull Rookies Cup ini emang ya targetnya cuman ini sih kayak lebih mendapatkan hasil yang lebih baik dari 2024, tapi ternyata malah bisa fight buat memperebutkan gelar juara. Ya itu udah ini sih udah capai target lah. Capai target sama Uriarte ya waktu itu battle ya. Uriarte. Oke. Nah, untuk apa namanya? Veda sendiri kan meraih double victory di Mugello. Itu jadi salah satu momen yang penting dan berkesan banget. Kita aja orang Indonesia pas nonton kayak wah, mantap banget nih gitu. Nah, itu jadi titik balik buat Veda nggak sih kalau wah ini kedepannya bisa lebih maksimal lagi nih atau kayak gimana sih yang dirasain pada saat itu? Ya pada saat itu ya kan langsung double podium satu di minggu yang sama race 1 terus 2. Ya dari situ saya langsung ini sih pede lah kalau mau balapan di seri-seri selanjutnya di sirkuit. Jadi nambah kepercayaan diri gitu ya? Nambah kepercayaan diri terus ya pede lah. Pede ya? Nah, Veda ini jadi salah satu pembalap yang dapat golden ticket masuk ke Moto3 ya. Walaupun usianya kalau secara regulasi belum 18, mencapai gitu, harus 18. Ya. Sedangkan Veda November kemarin 17 tahun ya? Iya, kemarin. Nah, pas dapat golden ticket itu gimana nih perasaannya? Apakah langsung kayak wah makin antusias atau kayak deg-degan? Kayaknya belum waktunya naik tapi secara umur ya. Tapi akhirnya dapat kesempatan ini gimana sih itu? Ya rasanya kayak ini sih kaget. Wah tiba-tiba kok bisa dapat gini. Terus kayak wah ini cepet banget ini. Kayak kan cuman kalau dihitung cuman 6 pembalap ya yang bisa dapat ini. Karena diambil dari 3 besar Red Bull Rookies Cup sama Junior GP. Dan aku salah satu dari itu jadi ya bangga lah.
Terus ya mungkin memang belum siap buat itu karena kan memang benar-benar cepat ya. Terus juga di Moto3 saya makanya motor Honda terus ya siap nggak siap gimana masa nggak diambil golden ticket kan. Betul. Jadi ya semoga saja bisa beradaptasi dengan cepat. Amin. Nih teman-teman dan juga masyarakat Indonesia pasti ngasih dukungan penuh nih buat Vega karena ya tentunya Vega juga udah membuktikan lewat prestasi kan, mengharumkan nama Indonesia beberapa kali lewat podium segala macam. Nah, masuk Moto3 pada saat kita terakhir ketemu waktu di bulan Oktober kemarin kan belum ketahuan ya masuk tim mana. Sekarang udah ada timnya kan, Honda Asia Team. Nah, udah nyoba motor Moto3 belum sih kemarin ikutan tesnya gitu? Udah, kemarin sempat nyoba motor Honda Team Asia tes di Jerez. Di Jerez? Ya, kan itu motor sebenarnya sama kayak di Junior GP. Apa sih yang bedanya gitu? Dan kemarin dapat berapa lap waktu di tesnya itu sendiri? Bedanya mungkin hampir sama, tapi bedanya mungkin kayak beratnya di Grand Prix minimal beratnya lebih berat karena memang lapnya juga berbeda. Terus ya kemarin settingannya juga udah ada base settingan, base setup dari tim. Jadi ya itu membantu saya juga mungkin kedepannya agar saya bisa adaptasi dengan cepat. Karena kemarin nyoba juga udah cocok lah sama mekaniknya juga. Berita bagus berarti ini udah mantap, udah cocok sama mekaniknya dan tinggal feelingnya lebih nyatu lagi gitu ya. Kemarin kalau dilihat lap time pas tes sama lap time Moto3-nya pas balapannya masih sedetikan, masih lumayan jauh. Tapi ya masih banyak juga yang bisa diimprove gitu. Masih banyak yang buat istilahnya di setting ulang ataupun adaptasi lebih masif lagi gitu ya. Kemarin juga belum sempat nyeting motornya gitu. Cuma lebih ke riding tuh gitu. Ya masih banyak kesempatan untuk eksplorasi lebih gitu ya. Nah kalau dari motor kan tadi bilang sebenarnya nggak beda jauh sama Junior GP. Tapi kalau untuk kejuaraannya sendiri, lawan-lawan yang dihadapi pasti beda kan? Pasti beda. Apa sih yang paling challenging tuh nanti ya? Ya lebih ketat ya, mungkin lebih berat, terus terutama lapnya lebih banyak kan harus pinter-pinter nge-manage ban. Ya ban betul. Terus manage ya strategi balapnya harus benar-benar matang juga. Ya itu sih Pak. Riding position ada yang diubah juga nggak sih? Riding position, biasa kalau riding position mungkin berjalannya season gitu bisa berubah gitu kalau memang perlu banget. Di Moto3 nanti siapa yang paling diantisipasi untuk wah kayaknya ini saingan terberat Vega nih atau siapa gitu kira-kira, ada nggak sih? Kalau di Moto3 ya berat semua ya mungkin karena memang yang pasti diambil dari setiap negara yang paling baik, terutama Spanyol, Italia gitu kan emang strong ya. Iya. Nah buat mengikuti kompetisi ataupun di kejuaraan Moto3 ada latihan fisik apa sih yang biasa dilakukan sama Vega sendiri untuk tetap prima, terus juga bawa motornya biar lebih matang aja gitu? Ya latihan fisik kayak nge-gym, sepedaan lari itu paling ini sih kayak basic buat latihan fisik gitu. Terus ya pokoknya endurance-nya gitu. Endurance-nya gitu ya? Lebih ke endurance. Ada target nggak nih di Moto3? Kayaknya berapa tahun akan balapan di sana, atau kalau misalnya ternyata prestasinya masuk 5 besar nanti kemudian dapat tawaran langsung Moto2 langsung diambil, atau kayak mau nuntasin dulu nih juara dunia Moto3 atau gimana sih yang ada di target pribadi gitu? Sekarang belum ada target sih. Belum ada. Mungkin ya dilihat besok dari balapan kayak Thailand gitu. Ya mungkin baru ada target. Kalau sekarang nggak ada target kayak harus tahun pertama ini gitu, belum ada. Dan kalau di Moto3 nanti kan kalau nggak salah jumlah sirkuitnya jauh lebih banyak ya? Banyak, 22 sirkuit. Iya, 22 sirkuit itu latihan untuk bisa menghadapi 22 balapan itu gimana tuh nanti itu? Ya kalau latihannya dari tim udah ada jadwalnya. Ya. Jadi yang ngikut tim aja. Karena di sana juga latihannya bareng tim. Nah di tahun depan berarti Vega akan fokus di Moto3 aja atau akan ada kejuaraan sampingan lagi yang diikuti? Moto3 aja. Moto3 aja. Fokus berarti untuk situ ya. Berarti mulai aktif nanti bulan Februari akhir. Tapi Februari pertengahan udah ada tes
di Portimao Portugal sama di Spanyol di Jerez. Oke, jadi secara inti nih, target 2026 bagi seorang Vega apa yang akan dicapai? Ya kalau saya targetnya ya itu mahamin motor sampai benar-benar paham. Terus saya belum nargetin kayak posisi harus besar gitu sih. Ya syukur-syukur bisa tarung dengan grup-grup depan gitu. Ya. Itu aja ya. Itu aja. Itu luar biasa banget. Jadi buat pendukung Vega di Indonesia dimanapun berada nih, Vega intinya sih udah siap 2026 mau seperti apa dan kita akan terus memberikan dukungan terbaik. Oh ya, ini ada yang kelewat juga. Vega pada saat ini kan masuk ke kelas Moto3, itu sempat sharing juga nggak sih sama senior kayak Mario Aji gitu, kayak buat di Moto3 itu harus gimana sih apa segala macam? Suka ngobrol-ngobrol juga nggak sih? Suka, sering. Kayak kan juga sering main ke box truknya gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya hampir setiap balapan ketemu. Ada pesan khusus nggak sih dari Mario Aji buat Vega nih? Ya apa yang harus diperhatiin, apa yang harus diantisipasi mungkin? Ya adalah tergantung ininya. Tergantung sirkuitnya dan situasinya gitu ya. Oke, kalau gitu siap. Terima kasih banyak Vega, sukses di 2026. Amin, terima kasih. Kita nantikan semoga Vega nih bisa dikdaya di kejuaraan Moto3, di mana Moto3 ini tinggal kayak 2 langkah lagi untuk menuju ke kelas MotoGP. Kita doakan mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kita juga bisa lihat Vega di kelas MotoGP. Amin. Setelah memulai start di posisi terakhir pada ajang European Talent Cup, pembalap Indonesia ini berhasil finish di posisi pertama dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Spanyol. Nantikan informasinya langsung dari Kiandra Ramadipa. Usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Setelah sempat viral pada beberapa waktu lalu, kali ini saya berkesempatan langsung untuk berbincang lagi dengan pembalap muda bertalenta. Siapa lagi kalau bukan Kiandra Ramadipa. Kiandra viral setelah start di posisi terakhir pada ajang European Talent Cup, namun berhasil finish di posisi pertama. Bagaimana kisahnya? Berikut wawancara kami bersama Kiandra Ramadipa. Sekarang gue udah bersama dengan Kiandra Ramadipa, pembalap nasional Indonesia juga yang merupakan anak binaan dari Astra Honda Racing yang pada saat musim 2025 juga membalap di kejuaraan internasional. Yang pertama ada European Talent Cup dan juga Red Bull Rookies Cup. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Kiandra Ramadipa, putra dari Yogyakarta yang bareng sama Albi Pratama di sini. Apa kabar nih Mas Kiandra Ramadipa? Mas Ramadipa ya panggil ya? Ramadipa ya? Rama aja ya. Nah, ini kita ketemu lagi nih setelah kemarin bulan Oktober ngobrol-ngobrol ya. Itu menjelang balapan terakhir di European Talent Cup waktu itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingat di European Talent Cup pada saat race Catalunya, Kiandra Ramadipa ini juga viral karena start dari posisi ke-24 itu 6 terakhir ya. Terus akhirnya bisa membayar lunas dengan berada di posisi 1 dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di sana. Nah, kita tanya nih gimana sih impresi daripada Ramadipa pada saat memenangkan kejuaraan tersebut di Catalunya? Boleh cerita nggak dikit? Ya, tentunya sangat emosional karena ya race-nya cukup sulit dan balapan yang sangat ketat banget gitu. Ya terus harus start dari posisi belakang yang harusnya bisa di posisi tengah gitu. Ya sebenarnya pace-nya dari hari free practice itu udah bagus, tapi ya gara-gara melakukan kesalahan di qualifying, jadi harus mendapatkan penalti start dari grid belakang. Terus ya tentunya juga tim mensupport, terus juga setup motornya baik dengan maksimal, dan juga support tentunya doa dari orang tua gitu, dan berdoa kepada Allah. Ya gimana ya, rasanya senang banget ya? Bangga banget ya. Teman-teman ataupun masyarakat Indonesia juga yang nontonnya bangga banget sih rasanya. Ya. Nah, waktu itu pas lagi di momen itu, apa sih yang dirasain ketika wah, aku di peringkat 24 nih startnya,
Itu semua disusul begitu aja atau nggak percaya tahu-tahu ada di depan atau gimana sih waktu saat itu? Ya kan 15 lap, jadi kayak fokusnya cuman pokoknya nyalip sebanyak-banyaknya gitu. Terus apa ya sebenarnya startnya nggak terlalu bagus, tapi ya cuman coba untuk manage, coba untuk kontrol diri saya dan ya pokoknya cuman fokusnya ke depan aja. Tapi kalau apa ya start di belakang gitu lebih apa ya lebih nggak ada beban gitu. Lebih nggak ada beban. Ya. Tapi adrenalin Ya. berpacu terus Ya, pastinya kan. ya lebih seru gitu. Lebih seru ya. Nah, pada saat di momen itu sendiri apa namanya Rama ngerasain kayak ini nggak sih kayak apa namanya ada faktor yang menunjang bisa melesat sampai ke depan itu nggak sih? Kira-kira faktor apa yang Ya, paling menunjang pada saat apa ya motivasinya gitu sih. motivasi? Ya biar bisa apa ya ya pokoknya motivasinya besar banget karena apa tentunya ekspektasi dari timnya juga yang seharusnya di qualifying itu bagus bisa di depan ya apa ya ya soalnya kan juga bisa fight buat top 3 jadi apa harus ya hasilnya juga harus bagus ya karena itu home race untuk tim saya juga jadi ya apa ya harus ingin memberikan yang maksimal gitu Terbaik yang maksimal gitu. Jadi juga bukan kemenangan pertama kan karena sebelumnya di Magny Course ya, di Prancis juga memenangkan Indonesia Raya di situ kan. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita evaluasi nih menurut dari Rama sendiri di tahun 2025 dari kejuaraan yang diikuti Red Bull Rookies Cup terus juga European Talent Cup, apa sih yang Rama Dipa petik di tahun 2025 dan mungkin akan diaplikasikan di musim 2026 nanti? Ya tentunya ya yang saya dapat tahun ini ya pelajarannya sangat banyak karena ya apa ya pengalaman yang saya dapat tahun ini sungguh luar biasa dan pastinya harus ada improvisasi untuk di tahun 2026 ya kalau tahun ini yang saya dapat ya tentunya hasilnya nggak semua hasil pasti bagus jadi ya pokoknya saya belajar dari yang pokoknya berasal dari kegagalan, kesalahan gitu dan juga kalau misalnya udah menang gitu ya apa ya motivasinya ditambah, semangatnya ditambah gitu. Terus latihannya juga harus ditambah. Iya. Nah kan di 2025 kan ngejalanin 2 balapan sama kayak Vega kan, walaupun ada kejuaraan yang berbeda. Nah itu buat ngejalani 2 kejuaraan di satu musim yang sama, apa aja sih yang harus dilakukan sama seorang pembalap nih khususnya Rama Dipa, baik secara fisik, mental, terus juga secara motor juga kan pasti beda kan. Siasatnya masing-masing gimana tuh cara ngakalin tuh? Kalau di tahun ini tentunya adaptasi dengan motor kan berbeda-beda jadi harus adaptasi dengan motor yang satunya dan yang satunya yang di Red Bull Rookies Cup dan European Talent Cup sama apa ya tentunya ya cukup menantang dan pastinya lebih belajar lebih banyak lagi gitu jadinya kayak pokoknya tahun ini saya merasa mendapatkan ilmu yang sangat banyak gitu yang sangat berharga juga sih. Nah latihan fisik yang dijalani sama Rama apa aja? Ini kan kalau tadi kita ngobrol sama Vega itu ada gym, bahkan naik gunung buat jaga stamina. Nah kalau Rama ngapain aja nih untuk olah fisiknya nih? Kalau fisik aku paling suka sepedaan sih. Sepedaan? Ya. Oke. Ini selama pulang ke Indonesia udah sepedaan touring-touring Jogja gitu gak sih? Udah. Kemana aja tuh? Ke pantai. Terus ke mana ya? Ke itu apa? Ke Kaliurang. Ya. Sehari bisa dapat berapa kilo tuh kalau sepedaan kayak gitu? Kalau pokoknya tuh kemarin pokoknya yang pertama tuh 80 kilo, terus 80 kilo, habis itu 60, terus 70 gitu. Nah, dari latihan sepeda yang paling berasa ke fisik untuk diaplikasikan ke balap motor tuh apa tuh, Rama? Biasanya untuk kan kalau latihan sepeda itu juga mengatur heart rate-nya, terus power. Dan kalau misalnya nanjak gitu harus cadence-nya itu harus diatur, terus juga powernya harus stabil terus jadi kalau misalnya pas balapan itu heart rate-nya jadi teratur gitu.
sama apa lagi ya? Jadi kalau apa? Sama apa ya? Latihan naik gunung gitu juga apa ya? Bagus buat apa? Stamina ya. Ya sama oksigennya gitu kan, jadi lebih bagus juga. Nah, ini kan Ramadipa orang Indonesia nih, terbiasa dengan iklim tropis, balapan di iklim-iklim 4 musim lah di Eropa kan. Ya. Itu lebih enak mana? Balapan pada saat misalnya di Mandalika atau di Malaysia atau misalnya di Thailand, sama balapan di Eropa lebih nyaman atau lebih enak di mana sih secara fisik? Pasti kan ngaruh tuh kan kayak ya, suhu apa segala macam pasti ngaruh kan. ya. Kalau sebenarnya panas lebih enak sih. Lebih enak, berarti Ya. lebih cocok di iklim tropis balapan gitu. Ya, tapi kalau waktu dingin itu jadi apa ya? Rasa capeknya berkurang. Oh gitu, kalau dingin Ya. malah capek berkurang. Ya. Nggak banyak cairan keluar kali Ya, mungkin gitu juga. Sama kalau kemarin waktu di Valencia yang race terakhir itu udah dingin banget. Kalau pagi itu dingin banget. Oke, itu ngaruh ke ini juga sih, kayak ke ban dan juga ke mesin juga nggak sih? Pak? Iya, So, kayak gitu. apa? Ada siasat tersendiri gitu nggak sih? Ya nggak boleh apa ya? Pokoknya kalau awal itu kan pasti aspalnya juga dingin banget kan. Jadi dengan ban yang panas sama aspal yang dingin itu pasti licin gitu. Jadi harus apa agak hati-hati kalau masih pagi gitu. Oke. Nah, sudah mengakhiri musim balap 2025 dari 2 kejuaraan. Di European Talent Cup berhasil berada di posisi 5 besar. Di Red Bull Rookies Cup di 8 besar. Nah, menatap 2026 bagi seorang Kiandra Ramadipa nih, seperti apa sih? Kejuaraan apa yang akan diikutin? Udah ditentuin atau belum nih untuk 2026 nanti nih? Kalau sejauh ini yang sudah pasti Red Bull Rookies Cup, alhamdulillah saya bisa lanjut untuk tahun 2026. Tapi kalau untuk yang kejuaraan lainnya belum ada kepastiannya, cuman kemungkinan ya mungkin akhir tahun atau awal tahun. Oke, tapi kemungkinan besar akan mengikuti 2 kejuaraan berarti ya? Ya. Kayak antara Moto4 ya, yang European Talent Cup itu ganti nama ya, Moto4, atau naik ke Junior GP yang Moto3 berarti ya. Oke, nah untuk Red Bull Rookies Cup nih, kan Vedega udah naik ke Moto3, udah nggak berdua di sana. Ya. Nah, target di 2026 untuk Red Bull Rookies Cup kemarin 8 besar, next-nya 2026 gimana nih? Kalau saya apa ya, kayak menargetkan tuh kan yang sekarang kan nomor 8, jadi tahun-tahun depan kan banyak yang naik tuh. Ya. Dari ada Veda, Brian, Hakim Danis, Marco Morelli, Jen Mitani, sama David Gonzalez itu nggak ada di list. Jadi kalau di combine tuh saya udah nomor 2, jadi ya target saya ya 3 besar? ya insya Allah ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Kita doakan Ramadipa bisa merengkuh di 3 besar ya, mengikuti jejak Vedega yang kemarin juga jadi runner up gitu, atau mungkin bisa lebih unggul lagi gitu misalnya. Amin. Ya pokoknya target saya pokoknya harus lebih baik dari tahun ini, dan semoga di tahun depan ya bisa lebih strong lagi. Oke, Kiandra Ramadipa, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga di 2026 bisa kembali meraih prestasi terbaik, membanggakan kita orang-orang Indonesia lagi untuk menyaksikan baik Kiandra Ramadipa, Vedega juga sama-sama mencetak prestasi terbaik. Amin. Yang juga didukung sama Astra Honda Racing ya, mewakili Indonesia di ajang balap internasional. Pokoknya sukses 2026, khususnya di Red Bull Rookies Cup yang udah pasti, dan juga kejuaraan yang nanti akan tinggal menunggu pengumumannya seperti apa. Oke, Ramadipa, terima kasih banyak buat waktunya. Sukses terus pokoknya. Untuk pertama kalinya, pembalap Formula One dari tim McLaren menjadi juara dunia setelah menyisihkan rekannya Oscar Piastri dan juara dunia F1 4 kali Max Verstappen. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Untuk pertama kalinya, pembalap Formula One dari tim McLaren menjadi juara dunia setelah menyisihkan rekannya Oscar Piastri dan juara dunia F1 4 kali Max Verstappen. Pebalap tim McLaren Lando Norris meraih gelar juara dunia pertamanya di Formula One pada Minggu di Abu Dhabi. Meraih finish ketiga di belakang rekan setimnya Oscar Piastri dan juara dunia 4 kali Max Verstappen,
Norris memastikan gelar juara dengan selisih 2 poin dengan Max Verstappen, walaupun pebalap Red Bull tersebut menjadi pemenang di Grand Prix Abu Dhabi di sirkuit Yas Marina. Kemenangan ini diraih Norris dengan susah payah setelah rekannya Oscar Piastri unggul pada putaran 5 di Arab Saudi dan memimpin kejuaraan hingga putaran ke-20 di Mexico City. You know, Oscar did an incredible job this season, and out of anyone, I'm glad I got to race against him and fight against him. It's in the same time the trickiest guy to race because it's your teammate, and things always get a lot more complicated when it's like that for the team. Putaran terakhir musim memicu cerita konspirasi dari media Australia setelah penurunan performa drastis rekan tim Norris yang berasal dari Australia, Oscar Piastri. Namun Norris mengabaikan anggapan tersebut dan tidak meragukan dedikasi timnya sejak masa debutnya di Formula One pada tahun 2019. I have a lot of faith in my team, and we've achieved a lot the last few years together, and I'm confident we will achieve a lot more together. But Formula One is unpredictable. You never know how much things can change. You never know what can happen. Norris menegaskan pencapaian ini adalah hasil kerja keras dari perjalanan panjang yang ia jalani sejak awal merintis sebagai pebalap. Dukungan keluarga dan tim menjadi bagian penting dari momen bersejarah tersebut. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.